Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tugas kelompok 4 tentang kasus gagal bayar klaim asuransi PT Asuransi Jiwasraya. Di sini kelompok 2 ada Monika Sahara, saya sendiri, Juwairiyah, Willy Pratama, Enrico Tolieng, Agam Arya Saputro, dan Cahya Puspita Lestari. Ringkasan kasusnya yaitu kasus gagal bayar klaim nasabah PT Asuransi Jiwasraya disebabkan oleh kurang efektifnya penerapan manajemen risiko perusahaan. Meskipun sudah ada indikasi risiko tinggi melalui audit BPK dan pengawasan OJK, tindakan pencegahan dini tidak dilakukan. Pemegang saham terlambat bertindak karena bergantung pada laporan direksi yang tidak mencerminkan fair market value, sehingga pemantauan kinerja direksi berdasarkan harga pasar saham yang tidak konsisten. Krisis ini terjadi karena risiko fatal dan strategis tidak ditangani secara tepat waktu. Hal itu merembet ke risiko operasional, pelaporan, dan investasi. Praktisi manajemen risiko dapat belajar bahwa penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, dimulai dari budaya pengelolaan risiko yang sehat, sistem yang efektif, serta sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas di setiap tingkat organisasi. Kita menuju ke soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu bagaimana kondisi tata kelola perusahaan untuk PT Asuransi Jiwasraya sebagai organisasi jasa keuangan. Tata kelola perusahaan merujuk pada sistem, proses, dan struktur yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi organisasi, baik itu perusahaan, lembaga, atau entitas lainnya. Tujuan utama tata kelola adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara etis dan bertanggung jawab. Kondisi tata kelola perusahaan di PT Asuransi Jiwasraya yaitu eh, satu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Hal itu dibuktikan dengan direksi yang tidak transparan mengenai penempatan investasi dan profil jatuh tempo polis. Yang B yaitu laporan keuangan tidak disajikan sesuai prinsip fair market value yang menciptakan gambaran keuangan yang tidak realistis. Yang kedua yaitu adanya kegagalan pengawasan dan monitoring. Hal ini ditunjukkan oleh pemegang saham yang terlalu bergantung pada laporan direksi tanpa verifikasi independen. Yang B adalah tidak adanya tindakan pencegahan meskipun audit BPK dan pengawasan OJK menunjukkan adanya risiko tinggi. Yang ketiga yaitu adanya praktik investasi yang berisiko. Investasi pada saham berisiko tinggi dan pengaturan harga saham yang mencurigakan menunjukkan kurangnya kebijakan investasi yang hati-hati. Yang keempat adalah kurangnya budaya manajemen risiko yang kuat atau PT Asuransi Jiwasraya memiliki manajemen risiko yang lemah. Manajemen risiko dilakukan secara terpisah dan tidak terintegrasi. Hal itu memperburuk risiko operasional dan keuangan perusahaan. Yang kelima adalah PT Asuransi Jiwasraya gagal dalam memenuhi standar regulasi. Asuransi Jiwasraya gagal mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan pengawasan OJK. Hal ini juga memperburuk krisis keuangan yang terjadi. Adapun contoh perusahaan asuransi yang memiliki tata kelola yang baik yang seharusnya ditiru oleh PT Asuransi Jiwasraya adalah PT Prudential Life Assurance,
yang menerapkan tata kelola yang baik dengan memperhatikan transparansi dalam pelaporan keuangan, pengelolaan investasi yang hati-hati, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. PT Prudential Life Assurance juga aktif dalam melibatkan pemegang saham dan masyarakat dalam pengambilan keputusannya, serta menjaga reputasi perusahaan melalui audit eksternal dan pengawasan yang efektif. Melalui kasus PT Asuransi Jiwasraya ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan lain untuk memperkuat sistem manajemen risiko dan pengawasan yang lebih baik. Soal nomor dua yaitu sebutkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya sehingga mengalami kasus gagal bayar klaim nasabah. Berikut beberapa kesalahan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya, yaitu yang pertama adalah asuransi PT Jiwasraya mengalami kegagalan dalam manajemen risiko dan pengawasan internal. PT Asuransi Jiwasraya gagal dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif, meskipun Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan peringatan terkait risiko yang tinggi. Manajemen Jiwasraya juga tidak cukup sigap dalam meresponnya, sehingga tidak ada langkah konkret untuk mengurangi atau mengelola risiko yang telah teridentifikasi, yang akhirnya berujung pada kegagalan dalam memenuhi klaim nasabah. Pada pada hal ini, eh, asuransi Jiwasraya dapat mencontoh perusahaan asuransi seperti AXA, AXA Mandiri, yang menerapkan sistem manajemen risiko yang solid dengan pengawasan internal yang ketat, sehingga setiap risiko terdeteksi akan segera dianalisis dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah mitigasi yang jelas, serta melibatkan audit internal secara rutin untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu keputusan investasi yang buruk dan pengelolaan keuangan yang tidak tepat. Manajemen PT Asuransi Jiwasraya memutuskan untuk berinvestasi pada saham yang memiliki risiko tinggi, meskipun hasilnya tidak menjanjikan. Keputusan untuk mempertahankan investasi pada saham yang tidak menunjukkan prospek baik menunjukkan kurangnya kehati-hatian manajemen asuransi Jiwasraya dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, juga terdapat indikasi manipulasi harga saham untuk menciptakan kesan positif, meskipun arus kas perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban klaim. Padahal ini, asuransi Jiwasraya dapat mencontoh asuransi perusahaan asuransi yang lain seperti Prudential Indonesia yang memiliki kebijakan investasi yang hati-hati dan diversifikasi portofolio yang seimbang. Prudential Indonesia juga selalu menilai risiko dengan matang dan hanya berinvestasi pada instrumen yang memberikan keamanan finansial jangka panjang bagi perusahaan dan nasabahnya. Untuk kesalahan yang ketiga yaitu adanya manipulasi laporan keuangan dan kurangnya transparansi. Pada kasus PT Asuransi Jiwasraya, laporan keuangan yang disampaikan kepada publik dan regulator tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Manajemen sengaja memanipulasi laporan untuk menciptakan citra perusahaan yang lebih baik dan positif daripada kenyataannya, sehingga hal itu menurunkan kepercayaan publik dan menambah dampak hukum serta dampak finansial yang serius. Pada hal ini, eh, asuransi Jiwasraya dapat mencontoh perusahaan Manulife Indonesia yang selalu berkomitmen pada transparansi laporan keuangan, di mana semua informasi keuangan yang disajikan kepada publik dan regulator adalah akurat dan mencerminkan kondisi nyata perusahaan. Hal ini membantu Manulife Indonesia menjaga kredibilitasnya dan kepercayaan nasabahnya. Yang keempat yaitu
kegagalan pengawasan eksternal dan pengelolaan risiko yang tidak memadai. Pengawasan eksternal, terutama dari pihak OJK, tidak cukup efektif dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manajemen Jiwasraya. Meskipun ada indikasi ketidakberesan dalam pengelolaan perusahaan, tindakan korektif yang cepat dan tegas tidak diambil, sehingga menyebabkan kerugian yang semakin meluas. Padahal ini, asuransi Jiwasraya dapat mencontoh Allianz Indonesia yang memiliki mekanisme pengawasan eksternal yang lebih proaktif. Selain mendapatkan pengawasan dari OJK, Allianz juga melakukan evaluasi berkala terhadap praktik manajemen risiko dan laporan keuangan, sehingga dengan itu mereka berkomitmen untuk mengikuti standar tata kelola yang tinggi. Melalui kasus PT Asuransi Jiwasraya ini memberikan pelajaran penting bagi perusahaan asuransi lain untuk menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi, solid, mengambil keputusan investasi yang bijaksana, eh, membuat laporan keuangan yang transparan, dan pengawasan eksternal yang ketat agar kasus serupa tidak terulang. Yang ketiga yaitu jelaskan peran direksi PT Asuransi Jiwasraya dalam kasus yang dialami oleh perusahaan. Pada kasus ini, direksi PT Asuransi Jiwasraya memiliki peran yang sangat krusial dalam terjadinya krisis ini. Poin penting yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama, direksi PT Asuransi Jiwasraya menutupi menutup informasi, yaitu menutupi penempatan investasi dan profil jatuh tempo polis kepada pemegang saham. Hal ini menunjukkan adanya kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu tidak direksi tidak tidak mengambil tindakan pencegahan dini. Meskipun ada indikasi risiko tinggi melalui audit BPK dan pengawasan OJK, direksi gagal mengambil langkah preventif untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga yaitu keputusan investasi yang merugikan atau alokasi investasi yang berisiko tinggi. Padahal ini, Direksi PT Asuransi Jiwasraya mengalokasikan investasi pada saham-saham dengan risiko tinggi atau Tier 3 yang memiliki harga saham rendah namun berpotensi memanipulasi harga saham. Seharusnya direksi memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kelangsungan perusahaan, terutama dalam hal pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan strategis. Adapun beberapa langkah yang seharusnya dijalankan oleh direksi PT Asuransi Jiwasraya untuk mencegah hal tersebut terjadi adalah direksi harus eh, memastikan seluruh informasi terkait penempatan investasi dan profil jatuh tempo polis disampaikan dengan jelas kepada pemegang saham yang menunjukkan bahwa direksi harus transparansi terhadap informasi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan akuntabilitas perusahaan. Yang kedua adalah direksi seharusnya mengambil tindakan pencegahan dini agar dapat mengidentifikasi dan mengenangani risiko sejak dini, termasuk mengawasi hasil audit BPK dan laporan dari OJK untuk mengantisipasi potensi masalah sebelum menjadi krisis keuangan yang membelit gitu. Yang selanjutnya yaitu seharusnya direksi PT Asuransi Jiwasraya mengelola investasi dengan hati-hati. Direksi juga harus memastikan investasi yang dilakukan perusahaan berada pada instrumen yang memiliki risiko yang dapat terkelola dengan baik. Pengalokasian investasi pada saham-saham dengan risiko tinggi juga harus dihindari.
Dan selanjutnya adalah Direksi PT Asuransi Jiwasraya seharusnya menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi. Seharusnya Direksi PT Asuransi Jiwasraya membangun sistem manajemen risiko yang terintegrasi di seluruh tingkat organisasi. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara efektif. Sebagai pembanding, kita bisa melihat pada perusahaan asuransi yang lain, yaitu PT Prudential Life Assurance yang menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi dengan sistem pengawasan yang ketat serta transparansi dalam laporan keuangan dan penempatan investasi yang hati-hati. Selain itu, PT Prudential Life Assurance juga memiliki mekanisme pencegahan dini terhadap risiko tinggi dan selalu memperbarui kebijakan sesuai dengan kondisi pasar dan regulasi. Pada kasus PT Asuransi Jiwasraya ini, kegagalan direksi dalam mengelola risiko dan transparan merupakan faktor utama yang menyebabkan krisis pada perusahaan. Penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan. Nomor 4 yaitu bagaimana strategi yang seharusnya diterapkan oleh PT Asuransi Jiwasraya dalam menghadapi risiko asuransi. Analisis permasalahannya yaitu tidak adanya deteksi dini terhadap investasi berisiko tinggi. Yang kedua, direksi menutup informasi terkait investasi dan profil jatuh tempo polis. Yang ketiga yaitu dugaan manipulasi harga saham pada emiten dengan harga rendah atau tier 3. Yang keempat yaitu laporan laba besar namun arus kas yang tidak sehat. Adapun strategi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama yaitu asuransi jiwasraya harus meningkatkan manajemen risiko yang terintegrasi. Hal itu dapat dilakukan dengan membentuk komite manajemen risiko yang aktif memantau dan mengevaluasi risiko investasi serta operasional. Yang kedua yaitu mengadakan audit risiko berkala dengan auditor independen untuk memastikan deteksi risiko yang lebih komprehensif. Yang kedua yaitu seharusnya PT Asuransi Jiwasraya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dengan menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangannya, mengaktifkan peran OJK dalam pengawasan ketat terhadap investasi beresiko tinggi, meningkatkan fungsi RUPS agar pemegang saham bisa memverifikasi data secara lebih luas dan mencegah dominasi direksi. Yang ketiga yaitu seharusnya PT Asuransi Jiwasraya melakukan diversifikasi investasi yang aman dan menguntungkan. Dapat dilakukan dengan cara mengurangi ketergantungan pada saham yang berisiko tinggi dan melakukan diversifikasi ke instrumen investasi yang lebih stabil. Yang kedua yaitu menetapkan kebijakan investasi yang berbasis risiko untuk menghindari manipulasi harga saham. Strategi yang keempat yaitu penguatan likuiditas dan solvabilitas. Dapat dilakukan dengan mengelola arus kas dengan hati-hati, mencocokkan jatuh tempo polis dan investasi, serta menyediakan cadangan likuiditas untuk mengantisipasi kewajiban klaim nasabah. Yang terakhir yaitu seharusnya strategi yang diterapkan oleh PT Asuransi Jiwasraya yaitu mengembangkan budaya risiko yang sehat dengan cara meningkatkan kompetensi SDM perusahaan dalam manajemen risiko melalui pelatihan yang tepat. Yang kedua yaitu menjaga integritas pegawai dengan menerapkan kode etik yang ketat serta kebijakan pelaporan pelanggaran melalui whistleblowing system. Dengan PT Asuransi Jiwasraya memperbaiki tata kelola, memperkuat likuiditas, menjaga transparansi, dan menerapkan strategi manajemen risiko, PT Asuransi Jiwasraya dapat menghadapi risiko dengan lebih efektif,
sehingga dapat meminimalisir dampak negatif di masa depan dan dapat menjaga keberlanjutan perusahaan serta melindungi kepentingan nasabah. Ini adalah pembagian tugas kelompok 4. Di sini saya minta request kepada Bapak untuk mengurangi nilai atas nama Agam Arya Saputro karena tidak pernah sama sekali berpartisipasi dalam pembuatan PowerPoint maupun presentasi. Saat saya suruh untuk presentasi pun dia nggak mau gitu, Pak. Sama halnya dengan Enrico Tolieng juga hanya menyetor tugas dan kabur gitu pas ditanyain buat presentasi. Sekian pemaparan dari saya, salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.